Halo guys, perkenalkan nama saya Cahyani Ayushita. Di sini saya akan menjelaskan tentang persalinan, nifas, dan laktasi. Yang selanjutnya ada tahapan darah nifas. Ada lochia rubra, berlangsung 1-3 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, darah keluar bersama dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan meconium. Lalu ada lochia sanguinolenta yang berlangsung 3-7 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur lendir. Lalu ada lochia serosa berlangsung 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Lalu yang terakhir ada lochia alba berlangsung kurang lebih 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan cairan mengandung selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. Baik teman-teman, di hari pertama ini rahim akan mengalami kontraksi kuat. Hari kedua rahim akan kembali mengecil ke ukuran sebelum hamil, namun rahim masih bisa membesar. Hari ketiga mengecil, kembali akan merasa nyeri yang cukup kuat. Hari keempat, rahim akan terus berkontraksi dan menyusut. Di hari kelima akan menyusut secara ke bawah pusar. Di hari keenam, darah nifas akan memiliki tekstur yang berair dan berwarna merah muda atau coklat tua. Di hari ketujuh, berat rahim akan berkurang sekitar setengah dari berat saat persalinan. Di hari ke-8 mulai menyusut ke semula. Di hari ke-9 sudah mulai menyusut dengan cukup signifikan. Namun proses penyembuhannya masih terus berlangsung. Selanjutnya ada persalinan. Kala 1 terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama fase laten, pembukaan serviks 1-3 cm, berlangsung sekitar 8 jam dan ditandai dengan kontraksi ringan setiap 5-30 menit. Fase kedua aktif, pembukaan serviks 4-10 cm, berlangsung sekitar 6 jam dan ditandai dengan kontraksi yang lebih sering dan instan. Kala 2, pembukaan serviks dari 4 cm sampai pembukaan lengkap dan merupakan tahapan pengeluaran janin. Kala 3, tahapan pengeluaran plasenta yang berlangsung sekitar 6-15 menit setelah bayi lahir. Kala 4, tahapan setelah plasenta lahir dan berlangsung selama 1-2 jam. Pada tahap ini ibu akan dipantau secara ketat untuk memastikan tidak adanya komplikasi pasca persalinan. Di tahap pertama ada rangsangan menyusui. Ketika bayi menghisap puting susu, saraf pada puting mengirimkan sinyal ke otak atau hipotalamus. Lalu di hipotalamus bagian otak ini menerima sinyal dan mengirimkan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu merangsang kelenjar pituitari posterior dan merangsang kelenjar pituitari anterior. Lalu oksitosin, hormon ini menyebabkan kontraksi otot-otot di sekitar kelenjar susu sehingga ASI dapat keluar. Lalu di prolaktin, hormon ini merangsang produksi ASI di kelenjar susu. Yang pertama itu ada dinding toraks, bagian luar payudara yang berbatas dengan tulang rusuk. Yang kedua, otot dada, lapisan otot yang terletak di bawah dinding toraks. Lalu yang ketiga, lobus, kumpulan kelenjar susu yang menghasilkan air susu. Lalu yang keempat, puting susu, bagian yang menonjol di ujung payudara, tempat keluarnya air susu. Lalu yang kelima, areola, lingkaran berwarna gelap di sekitar puting susu. Lalu selanjutnya ada saluran susu, saluran yang membawa air susu dari lobus ke puting susu. Jaringan adiposa, jaringan lemak yang memberikan bentuk pada payudara. Yang terakhir ada kulit, lapisan terluar payudara.